Kembali lagi bersama kami di Sejonegoro FM 107,3 FM Sehat bersama Sejonegoro dalam acara Sehagi. Apa tuh Sehagi singkatannya? Seputar kesehatan gigi. Kembali lagi bersama saya dan dua rekan saya. Yang di sebelah kiri saya ada, boleh diperkenalkan dong? Saya Dr. Ian. Dan di sebelah kanan saya ada Dr. Ananda. dan saya sendiri Dr. Gigi Atila. Hari ini kita mau sharing-sharing tentang penyakit mulut ya dok ya. Yes. Apa sih penyakit mulut itu? Penyakit mulut berarti Banyak penyakit ya. yang ada di mulut. Nah, Betul. Apa bedanya sama yang kemarin-kemarin yang udah kita bahas tuh? banyak kan gigi ya kalau kemarin. Banyak kan gigi, betul. Atau gusi, seputar kayak gusi-gusi aja. Nah, kali ini kita mau mengangkat yang lebih dalam lagi nih dok. Betul. Dokter Ian, Ya. emang apa aja sih penyakit mulut tuh? Wah, macam-macam ya. Macam-macam. Kalau penyebabnya sih jadi macam-macam ya. Kalau ada yang karena virus, ada yang karena bakteri, ada yang karena jamur. Jadi macam-macam sekali lah seperti itu. Dokter Nanda mau nambahin, Dokter Nanda? Ya mungkin juga nanti kita akan bahas satu-satu ya. Jadi Ya. dari sebenarnya tuh macamnya tuh apa aja dan gimana sih kita bisa mengenali kalau itu tuh sebetulnya adalah penyakit mulut ya dok ya. Ya, Jadi boleh. nanti kita akan kupas satu-satu. Memang sebenarnya ini kan kita mau mulai ngebahas ya dok. Penyakit mulut itu bentuknya tuh apa gitu sebenarnya? Oh iya. Biar orang tuh paham kayak apakah ini termasuk penyakit mulut ataukah emang Bukan gitu ya. Kan. Oke. bentuknya tuh seperti apa gitu di orang awam? Oke. Mungkin dari dokter. Mungkin ya macam-macam ya. Mungkin saya jelaskan secara awam. Mungkin ada beberapa bentuk seperti ada yang ada lapisan warna putih. Oke, Misalnya di betul. lidah, itu ada Lidah, putih ya. ataupun di langit-langit ataupun di bagian rongga mulut. Jadi kayak lapisan yang kalau dikerok bisa dikerok gitulah. Terus ataupun ada yang bentuknya kayak cekungan. Nah, itu terasa kayak ada luka cekungan. Cekungan di lidah berarti dok? Ya bisa di lidah, bisa di manapun itu juga bisa. Terus apa lagi ya? Mungkin nambahin juga ya dok ya. Mungkin bisa juga ada berupa lentingan atau juga bisa kayak mungkin itu apa yang jedol-jedol. Benjolan yang Benjolan. isinya air gitu ya dok? Bisa isinya air, bisa macam-macam ya. Dan warnanya tuh nggak cuma putih juga, ada yang merah, ada yang hitam mungkin juga bisa ya dok ya. Betul. Berarti sariawan itu juga salah satu bentuk penyakit mulut. Betul. Sariawan ya. Jadi Biasanya- sering banget ya dok Iya, ya. yang paling orang paling Paling sering. sering itu kan biasanya sariawan atau jamur itu kan ya, dok. Jamur ya. Hmm. Jamur. Kalau jamur tuh paling sering biasanya tuh di lidah ya. Orang-orang Iya. tuh karena jarang namanya tuh kayak sikat lidah tuh jarang ya. Yang diperhatiin cuma Jarang. gigi gusi Betul. aja. Lidah tuh jarang dapat perhatian. Kasihan ya dok ya. Aduh, Kasihan, apalagi. sedih. Dengan bisa dikasih tepung nggak? Bisa digoreng nggak? Bisa sih dok, kan dijual juga bisa. Bercanda ya, ini nggak bisa ya jamurnya ya. Nggak udah. Oke, tadi kan mungkin kita bahas satu-satu ya dok. Dari Oh, iya. yang paling awam biasanya orang-orang suka sering mengalami itu kan sariawan ya. Ya, sariawan. Sariawan tuh sebenarnya gimana sih dok? Itu tuh penyebabnya apa sih sebenarnya? Kalau sariawan kayaknya penyebabnya macam-macam ya. Masih idiopatik kayak gitu Masih ya. sampai Sebenarnya sekarang. iya. Jadi kayak Ada yang ada Nggak faktor, tahu, nggak ada yang ada penyebabnya, ada Iya. yang tiba-tiba. Jadi Biasanya faktor pemberatnya tuh apa dok? Bisa terjadi sariawan. kalau dari yang banyak ditemuin ya, yang pernah saya temuin tuh kebanyakan orang-orang itu biasanya kurang konsumsi vitamin atau kurang konsumsi buah. Terus biasanya ada stres. Terus kalau buat cewek-cewek nih biasanya tiap Bulan ya. bulan kita kedatangan tamu nih ya dok Ya, ya. berarti Biasanya berhubungan juga dengan hormon ya, memicu dok? ya, Ya, perubahan hormon. hormon kayak gitu. Dan biasanya juga kondisi sariawan itu kadang bisa di tempat itu aja atau kadang berpindah-pindah juga kayak gitu. Oke, ya saya setuju sih. Memang ada yang juga selain karena itu tadi, bisa karena kondisi dari mulutnya, misalnya di mulutnya ada benda tajam nih. Oh, traumatik ya, Ya, dok ada berarti ya. traumatik. Seperti saya
sekarang ini. Lagi sariawan. Saya di sini juga ada Kegigit sariawan. dong. Oh iya, Kegigit. Kegigit Kegigit Diri sendiri gigi kan? saya sendiri ya. Jadi sini ya. Atau biasanya juga pakai behel nih, bisa Ya, nih. pakai behel bisa. Kalau bahasanya kita tuh biasanya ulkus traumatik Ya, ya, Dok ya. ya. Bisa. Heeh. Dan itu biasanya tuh ciri-cirinya tuh ini ya, mungkin kita kerasa kayak apa tuh ada bulat, terus nanti ada merah. Ya. Sekali apa tuh cekungan ya, Dok ya. Cekungan kayak ada lama-lama. kerasa perih di daerah tertentu aja. Gitu. Di daerah yang kayak menonjol itu, nah itu biasanya yang namanya traumatik. Ya putih, terus nanti lama-lama merah, jadi lama-lama ada Ya. Putihnya, ya, Dok. gitu ya. Terus selain tadi karena 2 penyebab itu kan tadi Dokter Ian bilang karena trauma, Dokter Nanda bilang karena Stres. iya faktor hormon, ya. hormon. Faktor dari virus gitu bisa nggak sih, Dok? Bisa. Bisa kan? Bisa. Virus juga bisa membuat penyakit di mulut ya. Iya. Nggak pada dewasa maupun anak-anak ya. Biasanya jumlah sariawannya juga lebih banyak nggak sih ya, Dok, di dalam mulut tuh? Wah, Iya. macam-macam ya, bisa banyak. Terus bisa ada demam juga kan biasanya Wah, sebelum nah, kalau emang virus Biasanya itu jadi pasti khasnya ya, Dok ya. khasnya kalau virus ya. Ya, jadi khas kalau yang ini yang membedakan apakah ini ada Karena keterlibatan virus, atau atau bukan. tidak, itu biasanya diawali dengan demam dahulu. Ya, biasanya tuh anak-anak tuh juga sering ya, Dok ya. Ada yang namanya biasanya dia ciri-cirinya itu tadi ada demam, terus Ya. tiba-tiba ada tadi lentingan kecil, Oh, tapi jadi belum pecah vesikel. Berawal dari lentingan yang ada airnya dulu itu ya, Terus nanti Dok. lama-lama pecah, Pecah ya. Jadi namanya ulcer itu, Dok. Biasanya Sariawan Oke. itu. Kalau anak-anak terutama chicken pox, Iya, mirip-mirip kayak cacar gitu. cacar api Ya, atau Ya. kalau masih pertama kali muncul sih emang biasanya di anak-anak ya. Di Nanti itu anak-anak. bisa terjadi recurrency waktu dewasa gitu. Oke. Kalau sariawan yang Di bibir juga. yang di bibir Iya itu juga ada. biasanya bisa keterlibatan di muka juga bisa ya, Dok, kadang. Ada. Dan itu tuh kadang penyebabnya tuh juga karena faktor kita sendiri ya. Ya. Mungkin ganti-gantian pakai apa? Alat makan. Lipstick, alat makan itu juga Iya, sebenarnya dengan nggak orang boleh yang ya. udah ini ya, lagi terkena virus itu. Ya, ya, ya. Ya, seperti itu. Biasanya kalau sariawan penanganannya gimana nih, Dok? Kalau sariawan di rumah ya. Penanganannya di rumah. dulu ya. Di rumah. Kalau mungkin ada beberapa ya, ini kan tadi ada faktor penyebabnya ada banyak ya. Mungkin bisa yang pasti dokter ya, kalau di rumah menggunakan resep dari dokter ya, ataupun ya paling enggak kalau infeksi dari virus ya itu kan ada jangka waktunya ya kalau virus ya. Jadi ya perbaiki nutrisi ya juga penting ya. Ya, kalau untuk langkah pertama mungkin kita bisa selalu untuk mengutamakan nutrisi kita tetap terjaga, minum air putih, buah dan sayur, jangan lupa juga minum vitamin, dan memang segera konsul ke dokter karena takutnya akan menjadi merambah, menjadi luka yang lebih luas lagi, nanti perih nggak bisa makan, tidur Nutrisinya susah, jadi ya, gitu kan sangat berpengaruh ya. Gitu. Ya. Terus biasanya perlu ada obat sariawan gitu, perlu nggak sih, Dok? Oh ya, oke. Sebenarnya kalau sariawan tuh sifatnya tuh limiting disease ya, self limiting disease. Dia tuh sebenarnya tuh dia bisa sembuh sendiri gitu. Jadi sebenarnya obat-obat yang kita pakai itu sifatnya itu cuma Melapisi ya. Ya, melapisi, aja menutupi. Biar nggak sakit ya. gitu. Ya, seperti itu. Biar nanti tetap akhirnya sembuh sendiri dari dalam tubuh kita sendiri ya, yang untuk memperbaiki. Jadi kalau dikira nggak mengganggu ya sebetulnya tidak perlu Nggak apa-apa gitu. Cuma tinggal kecukupan nutrisinya yang dijaga Iya. ya, Dok ya. Sama jangan stres-stres gitu. Sama kadang beberapa orang mungkin ada yang mengalami sariawan yang nggak kunjung sembuh-sembuh, Dok. Oke. Nah itu apakah sebuah tanda bahaya atau kayak gimana? Yang berbulan-bulan kadang. Ya memang kalau ada sesuatu penyakit yang tidak sembuh-sembuh cukup lama, itu memang harus segera ke dokter ya. Dan nanti ini bisa merujuk ke kecurigaan yang apakah ini normal ataukah ini bisa merujuk ke
sebagainya. Memang kan harus dicek dahulu supaya jelas, kan sudah lama soalnya. Mungkin sebulan, 2 bulan, mungkin 6 bulan. Ini kan sangat Bahaya baik ya. sekali ya. Ya seperti itu. Perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, Dok? Ya, tapi memang harus ke dokter atau ke rumah sakit ya biar ada pemeriksaan lebih lanjut biar jelas. Mungkin izin nambahin juga ya dok ya. Tadi kan kita udah bahas sariawan gitu. Itu kan memang non infeksi ya. Tadi juga ada tentang virus. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang penyakit mulut yang karena virus dan juga mungkin bisa ada tanda-tanda di luar tubuh ya. Ada demamnya, itu perlu dicurigai bahwa kita itu tetap harus isolasi dari anggota keluarga yang lain karena sifatnya kan bisa menular ya dok ya. COVID gitu ya berarti ya, sama-sama virus ya. Iya. Maksudnya ya. Cacar gitu kan pasti menular, jadi perlu kesadaran diri kita untuk mawas diri tidak menularkan pada orang lain gitu ya. Dokter sendiri pernah sariawan nggak? Saya Pernah ada, dokter Ian lagi sariawan. Kalau saya tuh sering dok karena memang posisi gigi saya itu ada yang nggak sesuai. Oh, bentukannya. berarti karena Jadi trauma sering itu ya? Iya kayak gitu. Dan kadang-kadang juga nggak harus mesti jadi erosi warna merah ya, tapi bisa aja juga kita lama-lama jadi kemutian panjang kayak gitu di sebelah sini. Oke. Kalau gitu ini kita ada satu lagu. Kita Oke. dengerin lagu dulu kali ya. Oh iya, biar agak santai dulu. Biar ya. santai Oke. dulu. Ini dia lagunya. Kembali lagi bersama kami di Seconegoro FM 107,3 FM dalam acara Sehagi. Seputar kesehatan gigi. Lemes amat dok. Iya nih dok. Ya. Belum Besok sarapan libur 2 soalnya kali. ya? Oh belum sarapan 2 kali. Oke, kita lanjut lagi bincang-bincang serunya. Tadi kita udah ngebahas tentang sariawan Yes. dan penyebab-penyebabnya. Sekarang kita membahas tentang penyakit mulut lainnya ya. Tadi kan ada sariawan yang dikarenakan oleh virus. Ya. Ini kita ada penyakit mulut juga yang disebabkan karena virus. Tapi bentuknya kadang nggak mesti sariawan. Ya dok ya. Ya, ya. Ya, jadi ini tempatnya nggak di mulut aja nih. Ya. Jadi ada di muka, leher, dada, punggung, Tangan. perut, kaki, dan ini sifatnya kanan kiri ada nih. Ya. Dari satu Nah itu sisi. biasanya kita sebutnya cacar air nih dok. Tuh. Ini yang kayaknya setiap anak kecil pasti Iya. pernah ya. Ya. Dan ini memang tadi ya dok ya, sifatnya menular, jadi Menular. harus isolasi. Ya, itu Cacar air. cacar air ya. Biasanya tanda-tanda awalnya apa dok? Demam, Demam pasti. Demam ya pasti ya karena tadi Pasti. virus itu ya. Kemudian tetap ada apa tadi dok? Sariawan di mulut tetap ada ya. ya, Kadang gatel ya dok ya, kadang Iya, beberapa ada kerasa yang gatel. ngalamin gatel. betul. Kadang juga bisa di luar tubuh seperti di mana ya, di Ya tadi yang sudah saya sebutkan ya dok. ya. Terus mungkin perawatannya apa dok kalau yang bisa di rumah? Nanti kan tetap ke dokter, pasti nanti dikasih obat antivirusnya ya. Antivirus, Cuman kalau ya. dari yang bisa dilakukan di rumah mungkin apa aja dok? Yang pasti seperti tadi yang kita awal bilang ya, tetap menjaga nutrisi makanan kita ya, tetap makan makanan yang bergizi ya, terus sama minum vitamin. Nah, itu yang Air sangat putih pasti. juga ya, Air Dok? putih Konsumsi air putih harus cukup. Itu sih. sama isolasi diri ya. Isolasi Sama diri. mungkin makanan yang dimakan itu harus TKTP, tinggi kalori, tinggi protein gitu. Dan juga nanti pasti dari dokter biasanya kasih obat kumur nih dok, biar Ya, kerasa nyaman tetap buat makan ya, kan sakit nih banyak sariawan di Kadang mulut. perih ya, kadang Perih ya, perih. iya dok. Rasanya biasanya kadang kayak gitu. Terus selain cacar air ada cacar yang lain lagi dok. Cacar apa? Cara apa nih dok? acara apa? Biasa orang bilang cacar Cacar ular. cacar ular. Jadi Cuma saya kayak- jarang mendengar sih. Iya, biasanya orang nyebutnya Orang nyebutnya apa ya bahasa awamnya? Nah, Cacar api beda ya sama cacar api. waduh, tadi ada Kurang air, tahu ada ya. api, ada tanah. mungkin kalau Ada udara bahasa kayaknya. kerennya tuh emang herpes zoster ya. Oh iya, bahasa kerennya herpes. herpes zoster gitu. Suster. Tapi ini biasanya penyakit yang kalau pernah
sebelumnya ini ya, cacar air. Jadi ini bukan yang pertama memang. ya, ini adalah apa ya? Rekurensi ya? Iya, kambuhan. Penyakit kambuhan dari yang pertama. Seperti itu. Terus ada lagi yang anak-anak sering kena, namanya flu Singapura. Wah. Ah iya iya. Nah, iya. itu kan Jauh juga ya? mirip sama Singapura ya. itu kan habis jalan-jalan dari Singapura terus langsung sakit gitu dong. Ya. Enggak ya, bukan itu, konsepnya bukan gitu ya. Nah, itu memang namanya flu Itu Singapura. karena kalau nggak salah, saya pernah baca pertama kali ditemuinnya di Singapura, makanya namanya flu Singapura. Flu Singapura. Sepertinya kalau nggak salah baca. Mungkin kalau ditemukan di Thailand, Flu Thailand. Thailand ya. Oke, betul di Singapura ini ya. Jadi flu Singapura. Nah, itu kayaknya tuh mirip-mirip dengan cacar air ya. Iya. Kayaknya. Mirip-mirip. sih. Ini juga ada di tangan ya, tangan kaki ya. Nah, Memang cuma dia khasnya terbatas. itu memang. Makanya ngomong hand, foot, mouth Iya. disease. Jadi Karena ada terbatas tangan, hanya di tangan, kaki dan Tangan mulut kaki, ya. daerah rongga mulut. Iya. Betul. Tapi sama sih ya penanganannya nanti Penanganannya tetap sama. dikasih obat dari dokter Dokter. berupa antivirus, obat kumur, dan dari pasien juga harus TKTP tadi ya dok. Ya memang harus air dan konsumsi yang tinggi kalori, Ya. tinggi protein ya tadi ya. Benar. Lalu apalagi? Apalagi dok? Kalau yang bentuknya sebenarnya infeksi tapi terlihatnya putih-putih itu Putih-putih. Kelihatannya putih ya. seperti orang mungkin ngiranya ini kayak jamur tapi ternyata bukan gitu loh. Di lidah dok biasanya. Ya, di lidah. Ya itu bisa ya. Ini. Biasanya kita nyebutnya OHL ya dok. Orang iya. Hairy leukoplakia. Jadi Ya, kayak bahasa medis. ada Rambut-rambut, rambut-rambut ya. Tapi warna putih. gitu. Dan itu Tetapi- nggak bisa dikerok ya dok ya? Ya. Tetapi nah, Terbatas juga nih dok. Terbatas. Hanya ditemukan pada Pinggir-pinggir. pasien apa nih dok? pinggir lidah. Pinggir lidah dan memang harus segera ke dokter kalau ini ya. Ya. Segera ke dokter ini kalau ini mungkin isolasi biasa belum bisa ya sebetulnya ya. Ya itu biasanya ditemukan di pasien HIV ya dok ya. Ya. HIV jadi memang harus segera dilakukan Terapi ya, Dok, ya? terapi, terus juga ke dokter dan mungkin tes antibodi HIV ya supaya Ya, CD4 ya. memastikan gitu apakah benar saya ada penyakit ini atau tidak. Memang harus dilakukan Kalau tes. ya harus patut dicurigai ya. Ya. Kalau Ya. ada tanda-tanda seperti Ya. itu harus segera Hmm. ke dokter. Kalau memang yang kayak virus yang tadi sebelumnya kita sebutin kan nggak perlu sampai tes gitu kan. Iya. Ya. Kalau yang ini untuk memastikan memang harus segera Terus tes tes CD4 ya. biar yakin. Terus ada lagi yang biasanya ini juga sering terkena sama anak-anak. Nah, iya. Kalau orang awam bilang tuh gondongan. Oh iya ya. Ya, Gondongan bahasanya ya? gondongan. Oke. Yang besar sininya lehernya, leher di gitu ya, itu Dok, besar. Itu juga penyebabnya virus ya. Virus ya. Oke. Cuman itu biasanya di sariawannya nggak sih dok? Enggak sih Enggak ya? biasanya. Biasanya cuma bengkak aja. Bengkak kan di kelenjar Iya, kelenjar iya. bawah sini di dekat leher itu kan. Dan itu juga perlu isolasi ya, jangan lupa bahwa kayak gitu tuh juga sifatnya menular. Virus. Dan ini sangat menular banget ya. Nah biasanya kalau dokter-dokter tahu, biasanya orang awam itu ngasih biru-biru yang di sini tahu nggak dok? Oh iya ya, apa ya itu ya? Namanya bulo atau apa? Yang aslinya tuh buat cuci baju atau apa gitu. Nah itu katanya orang dulu tuh buat ngademin. Cuman perlu nggak sih dok? Mungkin lebih baiknya tetap periksa Tetap ke ke dokter dokter aja ya. ya, Ya, biar yang pasti-pasti ideal. aja. Ya, kita minum berikan obat yang pasti-pasti aja yang di pasti. dokter. Dan tetap kembali lagi vitamin. Dan Vitamin. TKTP lagi, tinggi Ya. kalori, Tinggi protein. protein gitu. Sebenarnya nggak susah kok ya penanganannya. Yang penting Kalau nutrisinya virus-virusnya. tercukupi, istirahat yang cukup, Ya isolasi istirahat diri. ya. Kadang orang tuh suka begadang gitu-gitu ya. Ya, ya. Mungkin karena teknologi sekarang sudah maju ya, banyak obat-obatan di dunia kedokteran sudah maju. Jadi penyakit ini sudah semakin ada obatnya ya, seperti itu ya. Jadi memang tidak perlu takut. Wah, apakah ini Berbahaya. Iya, atau mungkin ada yang masih berpikiran wah ini saya digendam nih sepertinya. Oh, enggak, ini memang ada penyakitnya dan bisa disembuhkan. Betul. Nah, seperti kadang ada orang ketakutan seperti itu kan ya. Mungkin masih wah apakah ini saya penyakit terkutuk apa gimana masih ada mungkin beberapa di daerah-daerah tertentu masih mikir seperti itu tapi semua masih sekarang sudah ada obatnya jadi
nggak perlu takut lah untuk Iya. Iya. gitu. Betul. Terus ada lagi dok. Ini seringnya ke anak-anak sih ya. Wah. Kayaknya kebanyakan penyakit-penyakit ini ya. Ada lagi rubella atau campak. iya, Campak. Wah. Cuman merah-merah doang biasanya kan. Iya. Keluhannya Campak ya. itu juga bisa ditemuin di rongga mulut ya dok ya. Nah, Iya. Pada anak-anak juga ini. Ada anak-anak. Cuman kalau nggak salah rubella atau campak ini emang udah ada vaksinnya ya. Biasanya Ya. vaksin MMR namanya kalau nggak salah. Betul. Iya. Saya lupa singkatannya apa MMR. Ya, Pokoknya itu vaksin pokoknya lengkap itu ya udah anak-anak ada. sih. Jadi sebenarnya vaksinasi dini tuh juga sudah bisa memproteksi Ya, mengcover kita, gitu ya. mengcover kita di masa yang akan datang ya. Jadi penting juga sebenarnya vaksinasi itu kan pemerintah juga udah bikin program vaksinasi gratis Iya, kan di iya. puskesmas. Iya. Jadi jangan lupa juga untuk ibu-ibu yang baru punya bayi tetap vaksinasi anak-anaknya ya sesuai dengan Ya. Dan sebelum punya bayi pun ibu hamil juga Yes. harus tes torch ya Tes dok torch ya. juga. Jadi buat bisa Deteksi tahu dini juga ya. Ada tokso, kemudian Infeksi ada rubella, menular. cytomegalovirus, dan juga Iya. herpes Iya. ya. Campak. Apakah campak ini terlalu sering dicampakkan ya? sepertinya mungkin ibunya Dulu gitu ya. Ya, sekali lagi nggak ada hubungannya Nggak ya. ada, nggak ada. Ini cuma ini ya, bercanda saja ya. Iya, seperti itu. Oke, mungkin itu kalau infeksi virus ya. Iya. Sebenarnya banyak dengan tanda dan gejala yang hampir sama dan pengobatan yang hampir sama ya. Dan Iya. perlindungan dari diri kita itu kayak vitamin, isolasi, tinggi kalori, tinggi protein, itu aja terus Iya. ya. Memang virus itu lagi-lagi bisa sembuh memang. Iya. Betul. Tidak perlu panik kalau sekiranya 3 hari kerasa demam nggak turun baru mungkin bisa ke dokter ya. Ya. Ya, boleh. Jadi nggak perlu panik berlebih. Yuk. Mungkin selanjutnya yang mirip-mirip virus ada bakteri juga. Wah, ya. Mirip-mirip dengan virus. Kalau Iya. bakteri ini bisa menular nggak dok kira-kira? Nah, ini tergantung nih, bisa juga kalau infeksi bakteri itu biasanya bisa juga muncul pada pasien yang batuk menaun, Ya. batuk nggak sembuh-sembuh, pada pasien TBC nih dok. Oh, pasien TB ya dok. Ya, Jadi jadi tahu tekniknya. pasien TB itu nggak cuma dia ciri-cirinya batuk aja, tapi juga ada tadi semacam sariawan atau ulcer di rongga mulutnya nih dok, dan dia tuh ada juga benjolannya di leher. Ya. Ya, kita biasanya nyebutnya tuh scrofula kayak gitu. Cuman nggak mesti pasien TB akan mengalami ini kan nggak dok? mesti, tapi bisa. Ya. Kalau di dalam mulut tadi salah satunya bisa yang ada sariawannya itu. Sariawannya. Makanya kalau udah batuk segera Untuk diperiksain ya. periksa buat Batuk tes menaun yang nggak mantuk, sembuh-sembuh itu ya. Ya. Iya, tes mantuk itu tes untuk deteksi TB ya. Biasanya nanti dokter juga akan meresepin antibiotik. Terus Ya, dan ya. ada isolasi juga kan Ya. ya. Anda- TB ini pengobatan jangka panjang ya dok. Jangka panjang nanti mungkin pasti disuruh rawat inap dahulu. Nanti mungkin kalau sudah dirasa aman mungkin bisa rawat jalan. Ya, Nah, misalnya pokoknya kenali ciri-cirinya tuh ya dok. batuk yang nggak kunjung Batuk pada sembuh. malam hari biasanya lebih parah. Oh iya, Terus penurunan berat badan berlebih. Ya. Ya. sama sering berkeringat di malam hari. Ya. Biasanya pengobatan jangka panjang kurang lebih selama 6 bulan bisa Ya. ya kita akan rutin konsumsi obatnya. Dan nggak boleh berhenti itu selama itu ya. Betul. Setelah tadi bincang tentang virus, bakteri, ada lagi jamur ya. Jamur. Nah ini yang tadi Kesukaannya dokter Ian. Iya. Iya, tapi Jamur bukan digoreng ini. jadi jamur Infeksi crispy. jamur ya. Jamur crispy aja. Lumayan loh budidaya jamur. Betul. Itu biasanya kalau jamur tanda-tandanya putih ya dok. Putih. Plak, kayak Putih. Bisa Udah dikerok. dikerok. Ya, Bisa dikerok. bisa dikerok. Tapi setelah dikerok ada warna kemerahan. Kemerahan, Ya. gitu. Kalau yang orang-orang biasa di lidah kita tuh suka ada putih-putih di dasar lidahnya. Kalau bisa dikerok dan tidak ada rasa sakit itu masih normal ya dok. Ya. Itu cuman karena nggak dibersihin aja. Ya, itu kadang. Tapi kalau kadang gimana dok? Ya kadang mungkin orang-orang sulit bedain atau wah ini kenapa ya lidah saya Oh ya. ini jamuran nih. Iya jamuran, padahal ya mungkin gara-gara jarang disikat aja seperti itu karena kotor. Nah biasanya jamur penyebabnya apa dok? Nah, kalau Sebabnya tiba-tiba jamur. putih tapi ada 4 penyebab ini yang paling utama nih dok, berarti perlu dicurigain. Mungkin yang pertama kita pakai antibiotik
jangka panjang, obat kumur. Berarti tadi misal terus-terusan. contohnya pada orang TB ya dok, kan dia Iya. akan minum antibiotik jangka panjang. Terus-terusan. Jadi mungkin Akan muncul itu ya. di Muncul. lidah. Karena bakterinya mati, jamurnya bisa dominan di situ ya. Betul. Dan mungkin buat penderita asma, dia kan pakai Ya. kortiko inhalasi. Oh, inhaler itu ya dok. Itu juga bisa. Ya, seperti steroid ya, steroid yang Oh, inhaler tuh disemprotin di mulut ya? Ada. Apa di hidung ya? Di mulut ada yang di mulut gini, jadi kayak Iya. ngisep. Jadi di sini mungkin itu bisa jadi ya, karena itu yang berjangka Cara panjang ya, pakainya. bukan yang sehari 2 hari. Iya, Memang itu efek samping gitu. Tapi, Apalagi dok? mungkin bisa karena mungkin buat orang-orang yang udah tua gitu Lansia. lansia yang pakai gigi palsu biasanya. Terus kemudian mungkin jarang lupa atau jarang membersihkan gigi palsunya. jadi jamuran. Nah itu biasanya di belakangnya ya, mungkin misalnya di arang atas itu ya, itu di baliknya langit-langit itu, nah itu ada Banyak ya putih dok ya. biasanya. Itu karena jarang dibersihkan. Jadi Nggak pernah kontrol juga, mungkin Ya. udah nggak pas gigi tiruannya. nggak pas, coba dipakai ternyata malah menimbun. Nah, gitu. Terus ada juga yang karena rokok juga bisa ya dok? Ya. Zat-zat karsinogen. Iya, berbarengan biasanya, berbarengan. Nah kalau jamur ini gimana dok? Kita harus ke dokter kah? Atau bisa ditangani sendiri di rumah? Tetap bagusnya ke dokter karena Tetap, ya. kita tidak bisa tahu sudah seberapa parah, nanti dosis obatnya seberapa. Ya. Dan itu kan sifatnya nggak cuma obat yang diminum aja, tapi ada obat juga yang dioles kayak gitu ya. Ya, karena nanti kalau sudah ke dokter nanti bisa dievaluasi nih. Semisal kita tadi biasanya kan kalau orang sakit itu wah lagi sakit apapun minum antibiotik aja nih. Ya. Karena keseringan ya udah terus nggak ke dokter. Nah kalau ke dokter nanti dievaluasi nih ya. Oh iya nih karena kamu keseringan minum antibiotik nih, sakit dikit antibiotik, ya udah berarti antibiotiknya berhenti dulu. Jadi bisa dievaluasi kalau ke dokter. Jadi penyakitnya bisa sembuh. Bisa diketahui ya dok ya, Bisa apa sih diketahui. yang bisa menyebabkan Iya, kondisinya secara- seperti itu. Betul seperti itu. Terus ada juga jamur yang biasanya ini kayaknya orang-orang lumayan sering di sudut bibir. Oh sudut bibir. Ya dok ya. Mm. Kadang rasanya kayak perih gitu di sudut bibir. Mungkin beberapa juga ada yang perih sih paling ya. Mhm. Perih di sudut bibir. Iya itu seringnya itu karena Seringan jilat-jilat juga bisa. Iya, Jilat ini- sudut mulut ya atau mungkin kesenggol itu dok. Apa? Sikat, ujung sikat gini. Distrek gitu ya. Disampai gini. Sering. Jadi bisa karena trauma, bisa juga karena nutrisinya tuh kurang. Ya, yang sering kekurangan nutrisi. Ya. Sukanya makan mie goreng doang. Wah, goreng doang tapi Ini dokter Ian ya. ya juga makan. Hari-hari mie goreng. Instan ya nutrisinya kurang kan Kurang. harus ada sayur, buah gitu. Jadi lapisan mukosa di mulut itu lebih rentan terkena gesekan kalau kita juga tidak konsumsi nutrisi dengan baik gitu. Bisa juga karena pasien yang lansia. Pasien lansia mungkin di wajahnya udah mulai mungkin agak keriput ya. Ya, Jadi memang lama-lama dia akan kena tadi Gigi palsunya ya? Iya. Atau enggak, jadi turun itu loh. Oh iya, karena dia nggak pakai mukanya gigi turun. palsu. Nggak pakai gigi palsu. Oke. Lama-lama jadi tadi ya angular itu ya, Iya. angular atau sariawan di sudut mulut. Oke, kayaknya kita dengerin lagu lagi aja ya dok. Iya, mungkin break dahulu. Dulu ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi habis ini. Ya. Setelah ini jangan lupa, jangan lupa, jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama Secanegara FM 107,3 FM dalam acara Sehat Gigi, seputar kesehatan gigi. Iya. Oh iya, tadi slogannya Secanegara FM kan sehat bersama Secanegara. Tuh. Sekarang kita mau lanjut bahas
Apa? Tadi kan udah ada Penyakit-penyakit virus, lainnya. Oh, iya. bakteri, jamur. Sekarang kita mau bahas yang lain Kita dong. bahas ini ya. Ada beberapa penyakit mulut yang Non-infeksi ya. non-infeksi ya. Jadi mungkin keluhannya bukan sakit, bukan demam, bukan apa-apa, tapi lebih ke mengganggu estetika ya. Bisa. Itu bisa dikategorikan itu juga karena ya bukan dari ketiga penyakit tadi. Bukan karena infeksi bakteri, ya, bukan karena bakteri, virus dan jamur. karena makhluk hidup lah. Ya, Mhm. bisa dibilang seperti itulah. Yang pertama ada biasanya suka ada item-item di gusinya. Ada perokok dok. Ya, biasanya pada perokok ya. Smoker melanosis Ya, ya. smoker melanosis. Sering. Namanya smokers melanosis. Biasanya di gusi ya dok ya. Ya, di gusi. Ya itu juga bisa itu karena Itu keseringan merokok yang pasti ya. betul. Berarti itu dia kan ada hiperpigmentasi ya. Sarannya. Gusinya hitam. Gusinya menghitam dan itu nggak bisa dengan cara digosok pakai sikat gigi itu langsung hilang ya, Dok. Bisa harus dibawa ke dokter. Nanti ada tindakan namanya pigmennya dihilangin gitu, pakai laser atau apa. Spesialis tuh. Spesialis ya, Dok. Spesialis perio biasanya. Biasanya pada perokok-perokok sih. Terus ada juga kalau dulu kita kan mungkin sering ada orang-orang yang masih pakai tambalan yang warnanya itu Hitam ya. hitam. Hmm. Kalau sekarang kan udah nggak dipakai ya, Dok. Nggak, Udah Dok. jarang lah ya. Udah sewarna gigi kalau Udah sewarna sekarang. Sekarang Kalau- jarang. Mungkin orang-orang yang dulu pernah tambal gigi Atau sekarang masih ada. ya, dan tambalannya. sekarang masih ada karena tuh tambalannya memang awet banget. Awet, ya. Tapi Itu memang juga- nggak bagus ya dok ya tambalan nggak seperti bagus. itu karena mengandung Mercury. Mercury, Freddie Mercury. Enggak, bukan, itu penyanyi Nih. Itu juga bisa nyebabin hiperpigmentasi. ya Betul. Hitam-hitam nanti terjadi ya, ada hitam-hitam di deket tambalannya Tambalannya. itu ya, Dok. Itu gimana, Dok, cara ngilanginnya? Yang pasti bongkar ya. dibongkar dulu. Ya, jelas itu dibongkar dulu. Nanti mungkin ya masih ke dokter Tetap lagi. ke itu ya. Ya tetap harus ke dokter. Berarti tidak hilang dengan sendirinya ya, Dok. Setelah Tidak dibongkar bisa. nggak hilang dengan Iya, sendirinya ya. karena menempel soalnya itu warna hitamnya ya, menempel di bagian pipi, bagian dalam ya biasanya ya. Dan tentu harus diganti nih setelah dibongkar jangan Iya. didiamin aja. Ya, tetap. Pasti dokter akan mengganti dengan yang lebih aman ya. Betul. Warna putih yang sekarang kita kenal komposit. Betul. Tapi kalau untuk apa area pipi dalamnya yang udah kena hitam-hitam memang kembali lagi harus ke SPP Rio gitu. Ya. Memang nggak bisa hilang dengan sendiri kalau memang mau dihilangin. Gitu. Terus ada apa lagi, Dok? Ini yang mungkin sering adalah biasanya gara-gara obat. Ya betul. Sering gara-gara obat tertentu akhirnya bikin bibirnya kayak melepuh. Warnanya hitam, kadang kehitaman. Ada lentingan-lentingan. alergi obat ya, Dok. Iya, itu yang sering. Dulu pernah viral di TikTok. Wah, gimana Iya. itu? Ada kayaknya dia kena COVID, terus habis itu dia konsumsi obat COVID, tapi ternyata setelah habis dia minum obat COVID itu dia jadi alergi berlebih. Bibirnya melepuh, mukanya juga melepuh ya. Namanya kalau saya SJS atau Oh, iya. Stephen Oh, iya, Johnson Stephen Johnson syndrome. Ya, saya pernah lihat itu ya. Itu kayaknya orang-orang udah mulai ngerti tuh dengan penyakit itu karena dulu Viral sempat di viral. TikTok ya? Viral di TikTok. Memang awalnya berawal dari namanya erythema multiforme dulu ya. Terus kemudian karena sudah parah naik jadi sudah namanya Stephen Johnson. Karena sudah ke seluruh tubuh ya. Sudah jumlahnya udah lumayan banyak. Iya. Jadinya Stephen Itu penyebabnya ya memang utamanya karena alergi obat ya, Dok. ya alergi obat itu karena Cuman obat- responnya di tubuh ya mungkin nggak hanya obat COVID aja maksudnya apa iya, nggak hanya tiap obat orang COVID. juga Nggak hanya punya obat obat COVID, COVID beda-beda. beda. Cuman kasusnya orang itu memang kebetulan obat yang COVID. di Mungkin viral karena dia alergi obat itu gitu Ada ya. mungkin yang alergi obat analgesik tertentu ya. Mhm. Dengan Bisa juga. obat asam nama tertentu akhirnya ini jadinya keluar inilah. Dan memang agak lama ya penyembuhannya, Dok. Karena kan luka-luka gitu ya. Kayak luka-luka terus nanti mengering gitu. harus kayak disalepi dulu bibirnya biar nggak perih, terus dikasih obat-obat yang memang bisa menurunkan ini ya Ya. keluhannya itu. Terus ada juga apa lagi sih, Dok? Mungkin juga lagi-lagi ada putih-putih nih dok. Biasanya juga
biasanya kita sebutnya oral lichen planus. Nah, biasanya itu stres nih biasanya. Oh iya. Iya. Biasanya sering banget ditemukan. Jadi Tapi kalau- nggak ada karena terluka karena Sakit. tiba-tiba ada putih aja, tapi bukan jamur juga. Iya. Dan bukan. Jadi jadi stres tuh nggak cuma nyebabin sariawan ya dok. Tadi kalau di dalam penyakit mulut ya, tapi bisa juga yang tadi ini Lichen yang ada planus putih-putih ya. itu. Lichen planus. Itu biasanya di mana dok? Biasanya di bagian pipi dalam. Iya, Pipi pipi dalam. dalam. Ya, Atau bisa juga di lidah, bisa juga. jadi mana aja ya. Mungkin memang kalau ketemuan penyakit di mulut yang warna putih, segera periksa aja ke dokter. Ya karena memang- macam-macam ya, ya, kemungkinannya. ada yang karena tadi stres muncul ya dibiarin dia hilang bisa, ada yang harus diperiksa karena ini ganas. Ya. Gitu. Jadi macam-macam memang sini bentuk. Dan memang kalau stres tuh jangan selalu berpikir bahwa oh nanti gampang lah kita bisa menangani ini sendiri, nanti curhat ke teman udah selesai. Kadang yang dicurhatin itu juga bingung dan dia nanti ikutan Iya. stres ya. Iya, Dok, ya. Jadi ikutan memang stres. kita harus ke yang ahli, ke Betul. psikolog, ke psikiater gitu ya. Iya, betul, setuju saya. Terus ini ada lagi penyakit mulut yang sering kita jumpai tapi sebenarnya bukan penyakit. Biasanya pasien tuh kayak, "Dok, ini kok saya ada ini," tapi ternyata padahal bukan penyakit gitu. Variasi normal ya, Iya, Dok, ya. merupakan suatu hal yang normal yang ada di dalam rongga mulut kita, tapi tidak semua orang itu punya. Gitu. Itu ada macam-macam ya dok ya. Iya. Yang paling sering itu kan ada jendolan di langit-langit Oh iya. mulut. Torus ya. Torus, Namanya ya. torus, kayak tulang tumbuh, tapi ternyata nggak semua orang punya itu ya dok. Maksudnya di atas sama di bawah ya? Di bawah. Di lidah. Di dasar lidah, Taring. dasar Iya. mulut. Taring. Dokter Ian apa dokter Anda ada nggak? Saya kebetulan nggak ada. Dulu saya kebetulan pernah juga nggak ada. cek ke foto nggak ada. Nggak ada. Saya ada di langit-langit. Langit ya, di langit-langit Oh. mulut ya. Dan itu dengan berbagai macam variasi ukuran ya dok. Oh iya, iya. Dan bentuk juga Bentuknya macam-macam. juga. Ada yang mungkin jendolanya satu, ada yang 4, ada yang Yes. 2. Betul. Kayak buah anggur, memang macam-macam. Macam-macam sekali. Terus ada juga kalau orang yang kebiasaan gigit gigit pipi dalam. Ya. Lama-lama kan jadi ada putih-putih Oh iya, iya kebiasaan. di dalam. Ada juga kadang orang yang suka ada titik-titik putih di bibir. Ya. Kayak dokter Ian ada ya kayaknya ya. Iya kayaknya ya. Mana? Fordis Ada di granule Oh, iya. ya. dikit-dikit kayaknya ada. Itu juga masih hal yang normal ya. Normal. Ya, memang itu kayak apa? Jaringan sebasah yang nggak harusnya Iya. di situ, jaringan keringat yang harusnya nggak di situ gitu ya. Betul. Terus ada juga bentuk lidah ya. Yang Ada Keriting. cabangnya. Apa ini keriting? yang ada cabangnya, oh ya yang ada Oh, cabangnya, ya, ada iya yang ada cabangnya cabang, juga. ada celah-celahnya di lidah, itu juga masih normal. Atau ada keriting tapak-tapak gigi itu ya dok Ya, ya. itu karena giginya nggak rapi ya biasanya. Iya, iya betul. Atau lidahnya seperti ada cekungan-cekungan, ada celah-celah, namanya berfisur. Fisur, Oh, ya, ada fisur, celah-celah. betul. Nah itu biasanya kalau kita nggak rajin bersihin bisa jadi penyebab jamur nggak sih dok? Iya bisa dok, kan akumulasi makannya bisa di situ. Masuk situ ya. Dan nanti kelamaan bisa jadi sariawan, perih, Bisa jadi penyakit ya, Dok? Iya. Jadi kalau ada keluhan punya bentuk lidah seperti itu mungkin membersihkannya harus ekstra ya. Terus apalagi dok Ian? Yang sering mungkin dokter Ian pernah nanganin pasien, dok saya ada keluhan ini tapi ternyata ini nggak apa-apa kok dok. Kalau saya dulu menanganinya ini ada pasien saya lidahnya putih kayak jamur gitu. Tetapi ternyata dia punya HIV Oh. dan ada TBC. Jadi karena HIV-nya makanya timbul TBC-nya dan jamurnya. Jadi memang ini berarti ada penyakit yang virus, tadi ada yang bakteri dan jamur dalam jadi satu ya, satu Dok, dalam ya. waktu yang bersamaan. Memang perlu dihati-hati sekali ya, terutama juga penyakit HIV itu memang mudah membuat bakteri atau jamur ini menguasai tubuh kita. Betul. Itu yang kemarin saya sempat tangani ya, tangani temui, dan itu memang
jangkanya panjang sekali untuk menangani itu karena harus menurunkan HIV-nya dulu. Setelah itu baru menangani jamurnya. Soalnya kalau HIV-nya sudah ditangani, jamurnya yang keluar terus itu karena penyebab utamanya ya karena HIV-nya. Seperti itu. Ya itu mungkin ya butuh waktu 6 bulan, setahun untuk bisa sembuh ya. ya untuk bisa Hilang. Ya menurunkan HIV-nya sampai ke ya sekecil mungkin lah. Ya. Terus tadi kan kalau yang item-item yang pigmentasi itu kan tadi ada yang gara-gara rokok, ya gitu. Terus ada juga yang karena faktor lingkungan ya dok, kerja di tempat-tempat yang di pabrik gitu ya. pabrik baterai, mungkin kerja di pabrik karet atau pabrik sih cat. memang, ya. Terus mungkin yang kerjanya sering kena paparan knalpot, buangan knalpot, Timbal apa sih? Karbon asap kendaraan yang timbal. Itu juga bisa ya dok ya. ya Biasanya jangka panjang juga ya dok ya. Jatuh. kaget. Terus apalagi dok Nanda ada? Mungkin ini ya, apa kadang dari kita mikirnya dok saya tuh nggak ngerokok tapi kok gusi saya tuh hitam. Nah kadang-kadang memang karena kita itu di Indonesia ya memang cenderungnya adalah kulitnya kan sawo matang, agak kehitaman. Jadi memang kadang di beberapa orang tuh gusinya memang tidak merah muda, memang agak coklat, dan itu nggak apa-apa, wajar aja gitu. Mungkin kalau ada faktor perokok mungkin itu yang perlu diwaspadai gitu. Nanti kalau merokok terus pasti akan tambah hitam gitu. Jadi pencegahan yang bisa dilakukan apa aja dok? Mungkin tadi kalau yang ini ya dok, tadi tambahan lagi ya dok ya, mungkin ada yang bekerja di bawah paparan sinar matahari itu juga bisa bikin ini ya, kayak kulitnya juga pasti muncul bercak-bercak kayak gitu-gitu. Dan memang tetap penting di area bibir gitu kita pakai pelembab bibir yang ada kandungan UVA, anti UVB kayak gitu. Nggak cuma kulit wajah aja tapi area bibir gitu juga perlu seperti itu. Ya, saya setuju. Untuk penanganannya ya seperti tadi yang kita sebutkan, yang pasti untuk kita sendiri ya kita harus menjaga pola makan kita. Pola makan itu sangat penting. Sebenarnya memang tubuh kita tuh memang punya obat sendiri untuk setiap penyakit yang ada itu. Jadi memang kita itu harus mengoptimalkan atau membuat tubuh kita ini sehat dulu dalam arti penuh nutrisi untuk melawan bakteri atau apapun itu. Sebenarnya mungkin kita secara tidak sadar sudah melawan bakteri atau jamur ini dengan karena kita makan yang sehat. Mungkin kebetulan karena kondisi tertentu tubuh kita lemah, akhirnya bakteri atau jamur ini dominan atau menguasai di tubuh kita. Seperti itu. Jadi memang utamanya ya kita tanpa harus sakit pun ya kita tetap harus makan makanan yang sehat seperti itu ya. Kalau sakit gitu. Memang kuncinya adalah menyayangi diri sendiri nih dok. Jangan hanya menyayangi orang lain. Kita melupakan diri kita sendiri. Harus dipikirkan ya diri sendiri. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita harus tahu bahwa makanan ini ada nutrisinya atau enggak. Dan yang tadi dokter sebutkan juga, misal kita pakai bareng-bareng, misalnya minum bergantian, sendok bergantian itu jangan ya, diusahakan jangan, atau lipstick atau kita pakai sedotan nih sering banget nih. Kan kita tidak tahu, mungkin orang lain itu sedang herpes kah atau dia sedang flu kah, kita kan nggak tahu ya. Kita meminimalisir segala bentuk hal seperti itu. Terus mungkin kita juga kalau kena paparan matahari atau mungkin kita harus sadar mau tambal gigi kemarin pakai tambalan gigi apa ya dok, kayak tadi ya harus dibongkar nggak nih gitu-gitu. Ya seperti itu ya. Kalau mungkin ya seperti tadi nutrisi yang penting, air putih, vitamin. Ya vitamin nih yang kadang orang tuh sering lupa nih dok. Vitamin tuh ya juga bisa dari buah-buahan. Betul. Sekarang kan orang lebih suka makan langsung fast food, ya udah ayam, daging sama buah sama sayur. Padahal itu penting banget. Betul. Baru nanti mungkin ketika sudah tidak bisa, akhirnya ya ke dokter. Terakhir jika mungkin kita sudah melakukan itu semua ya, terus ternyata kita tetap akhirnya
secara kurang beruntung kita sakit yang seperti yang kita sebutkan tadi, segera ke dokter Betul. untuk diberi obat yang bisa buat kita cepat sembuh. Yep. Ya, mungkin udah cukup sekian dulu ya Nah. bincang-bincang kita di pagi hari ini ya, menjelang pagi menjelang siang ini. Pagi bilang siang tuh. Oke, kalau gitu Mungkin ini jadi bincang-bincang terakhir kita Oh, nih iya. sama Dokter Ian, Lala, dan Dokter Ananda. Iya. Jadi kita mohon maaf apabila terdapat salah kata. Tapi mungkin kalau ketemu di Wonosobo pun tetap tolong jangan lupa disapa ya. Iya, betul. Tuh. udah berasa artis itu. Ketemu orang kenalin. Semoga sahabat Seconegoro FM ini tetap menyayangi diri sendiri. Betul. Iya. Semoga informasi-informasi yang Iya. kita Mungkin sampaikan bahasa ya. kerennya sekarang self love. Self Self-love. love ya, betul. Dan misalnya juga tidak hanya kesehatan fisik, jasmani, tapi juga mental itu penting ya dok. Iya. Oke. Karena di Seconegoro pun juga sudah ada layanannya. Jadi memang apabila sakit hati atau mungkin rasanya hidup ini kok susah, udah konsul aja. Iya. Jangan selalu curhat sama teman doang. Iya, Kasihan benar. temennya ini. Benar, kalau ada yang profesional di sini ada psikiater ya. Iya. Yang profesional. Kalau kadang curhat ke temannya juga udah punya masalah. Temennya ini ditambah banding-bandingin masalah dok. Ya, ini anggapannya si buta menuntut si buta. Jadi sama-sama nanti akan ke jurang yang sama. Kadang Iya. seperti itu. Oke deh, kalau begitu kita akhiri ya dok ya. Iya. Oke. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya. Saya Dokter Ananda. Saya Dr. Rian. Iya. Oh. Apa nih? Iya. Iya. Saya Dokter Atila. Iya, Mas. Terima kasih teman-teman semuanya sudah Yalah. mendengarkan kami selama beberapa bulan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. See you next time. Kami pamit. Bye bye. Bye.